Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah, jamaah lawat JSNH dimanapun berada dan mustami' serta muajis, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Semoga semua urusan-urusan kita diberikan kelancaran. Baik, kita akan lanjut. Kali ini kita akan membahas surah Ali Imran ayat 71 sampai 90, ayat ijazah pikiran Al-Quran. Langsung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-71 di surah Ali Imran. Ya ahlal kitabi lima talbisuna Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ini adalah untuk dimana bagi orang yang suka mencampur adukan antara hak dan batil, kebenaran dan batil, caranya adalah tulislah ayat ini, lalu kemudian baca ayat ini sebanyak jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut, lalu kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu airnya ditumpahkan di depan rumahnya, agar bisa dilangkahi dia.
Lalu kemudian ayat selanjutnya 72 dari surah Ali Imran. Faqalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahara wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ayat ini untuk berharap kepada orang yang suka ingkar dengan syariat agama atau dengan akidahnya. Semisal kita memiliki saudara yang memang saudara tersebut adalah menikah dengan orang non muslim, mungkin seperti itu. Jadi berharap agar yang non muslim itu diberi hidayah untuk memeluk Islam. Atau bisa juga dengan untuk orang yang dia memiliki ketetapan atau keyakinan yang lain, agar ketetapan atau keyakinan tersebut beralih pada ketetapan yang kita kehendaki. Ini misal keputusan atau dia tidak mau menjual lahan atau menjual tempat, menjual rumah, dan orang itu mau menjual rumahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena mungkin yang lain setuju, hanya dia yang tidak setuju, sementara kuncinya adalah di dia orang tersebut. Di ayat ini adalah untuk menjadikan seseorang yang tadinya menentang jadi akur, mengiyahkan apa yang seharusnya diiyahkan oleh orang banyak. Kasus-kasus seperti itu banyak terjadi, seperti kemungkinan penjualan tanah ini karena adalah waris dari, mungkin contoh nih 3-4 orang, waris dari 3-4 orang. Lalu kemudian ketiganya sudah sepakat untuk menjualnya, namun satu orang tidak. Ini adalah untuk agar yang satu orang itu mengiyahkan menjual tanah. Atau satu keputusan rapat, keputusan tender atau keputusan saham. Dari sekian banyak kepemilikan saham, misal 3 orang atau misal 4-5 orang, seperti itu. Ingin agar satu orang itu mengiyakan apa yang kita inginkan, seperti itu. Atau ini untuk orang yang berkhianat kepada golongan lain atau kepada orang yang seharusnya tidak ia khianati. Solid. Caranya adalah tulis ada 2 lembar kertas ini, itu ini yang ditulis ya, tulis. Lalu kemudian setelah ditulis, bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud, atau bisa juga dengan bilangan 313. Setelah selesai, lalu kemudian bacalah surah Al-Maidah 1 kali, tiupkan kepada lembaran tersebut, lalu kemudian lembaran itu yang 2, yang 1 dipendam di air, adalah dengan dimasukkan ke dalam botol, botolnya diikat, ujung botolnya diikat menggunakan tali, dan talinya diikat menggunakan batu, jadi agar dia terapung di dalam air. Lalu kemudian 1 lembar lagi didekatkan di dekat api, atau mungkin kalau sekarang di dekat lampu ya, neon, lamp macam itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari Ali Imran ayat 73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum
Qul innal huda hudallah ayyuta hadum mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ini untuk keteguhan keyakinan dan dicukupkan oleh Allah dengan pertolongan, rizki, karunia yang dibutuhkan oleh dirinya, mungkin karunia terkait masalah ilmu atau karunia namanya diberikan karunia dengan banyaknya link atau namanya hubungan bisnis dan lain sebagainya, atau mungkin karunia agar diberikan walaupun kita menawarkan barang, menawarkan barang dagangan, komoditas itu orang akan mudah dan akan mau. Karunia itu beragam ya, dan mungkin karunia seperti apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu membuat orang percaya dan membuat orang mau kalau memang kita ada pada posisi sebagai marketing atau penjualan. Atau ini ayat bisa juga untuk ketika Anda dimusuhi oleh orang lain dengan sebab keyakinan Anda, karena di dalam syariat dan akidah yang berbeda. Semisal kalau memang seandainya Anda berada dalam situasi di mana mayoritas itu berbeda pendapat dengan Anda dalam hal keyakinan gitu, atau dalam hal prinsip, mungkin secara ideologi dalam negara, mungkin secara ideologi memegang prinsip A misal, lalu dalam kebanyakan mayoritas di situ memakai prinsip B, kemudian Anda dimusuhi, maka ini ayat yang tepat. Atau ayat ini juga bisa dengan lantaran keyakinan hati Anda. Maka caranya adalah bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan nama kampung tersebut atau nama negeri tersebut. Atau bisa juga bacalah ayat ini sebanyak 313, lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, kemudian bacalah doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min syarri khalqik wa inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah. As'aluka Allahumma a'tini rizki wasi'an wahdini bihidayatik wahjubni min hijabik wa la tatabi'ni illa ala dinik waj'alni ta'atik wa min ibadika salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 74 dari surah Ali Imran. Tasu birahmatihi mayasya wallahu dzul fadlil azim. Ini untuk ketika dimana Anda ingin mendapatkan rahmat Allah dan diiringi dengan diberikan kekayaan, dengan harta, berikan kekayaan, pangkat, jabatan, derajat. Caranya adalah bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah doa ini. Allahumma ya Ghani ya Karim ya Dzal Fadlil Azim
dzal fadlil azim ya wasi'al ata wasi'al ata wal karam. Kemudian Allahumma aghnini bi halalik an haramik wa aghnini bi fadlik amman siwak. Wa aghnini min rahmatik ya arhamar rahimin. Walhamdu lillahi rabbil alamin. Ini dibaca sebanyak 41 kali, lalu kemudian baca sholawat 100 kali. Selanjutnya dari surah Al-Imran ayat ke-75. Wa min ahlil kitabi man in ta'manuhu bi qintari addi ilaik minhum man in ta'manuhu bi dinarin la yu'addi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Ini ayat untuk ketika Anda ingin mendapatkan harta titipan atau ingin berhutang dan dilancarkan. Maksudnya harta titipan itu dikembalikan ya. Misal Anda menghutangkan kepada orang, ingin agar hutang itu dibayar, atau ingin contoh orang lain menghutangkan kepada Anda, mungkin belum dibayar kepada Anda, belum dibayarkan, agar segera dibayarkan, atau semacam harta Anda ada di orang lain atau hak Anda ada di orang lain, lalu Anda berkehendak ingin agar itu harta Anda itu dikembalikan atau dibayar. Artinya ayat ini adalah untuk agar harta Anda dikembalikan sebagaimana mula, seperti itu. Jadi ketika dimana harta Anda ada di orang lain, ingin kembali lagi, mungkin belum dibayarkan, entah itu mungkin piutang Anda, berharap agar harta itu kembali kepada Anda, uang itu agar kembali kepada Anda, mungkin dipinjam semacam
kendaraan atau semacam rumah yang ingin Anda ambil alih, yang ingin Anda ambil. Maka bacalah ayat ini, man ya ta'manhu, biqintarin adih adih ilaik ilaika minhum. Dengan jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama Anda, lalu kemudian bacalah 100 kali sholawat. Di ayat ini dibaca, ayat ini dibaca 313 atau dibaca dengan jumlah nama Anda dan jumlah nama orang yang memiliki piutang pada Anda, orang yang dimaksud, lalu kemudian bacalah sholawat sebanyak 100 kali. Jika Anda menginginkan agar harta orang itu tertahan, artinya mungkin Anda berpikir suatu hari Anda menemukan permasalahan di mana ada harta seseorang atau uang itu agar ditahan, karena kemungkinan jikapun diberikan itu akan berbuat kezaliman atau akan menyakiti Anda secara leluasa, atau mungkin akan bisa membuat mudarat banyak lagi ketika hartanya itu dapat. Artinya ayat ini adalah untuk menahan anugerah atau menahan kepemilikan atau menahan harta dari seseorang yang diduga akan membuat kezaliman ketika harta itu ada di tangan gitu. Atau semisal ketika orang memiliki seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan kezaliman atau melakukan mudarat ketika hartanya diterima, atau mungkin semacam kucuran dana atau semacam bantuan atau semacam harta dia memang ada di orang lain yang dia tunggu-tunggu untuk dia miliki, dan Anda berkehendak atau berkeinginan agar harta itu tertahan atau tidak dikeluarkan, agar tidak berikan seperti itu, sehingga tercegah daripada perilaku yang buruk. Maka bacalah ayat ini. Madum ta'alaihi qa'ima, dumta alaihi qa'ima. Jadi bacalah, kalau Anda berkehendak seperti itu, bacalah ayat ini. Man ilta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima. Dengan jumlah bilangan nama Anda, mohon maaf,
nama orang yang dimaksud ya, keduanya. Ibaratnya si A yang memiliki harta dan si B yang mengeluarkan hartanya. Jadi agar ini tidak tertahan, agar tertahan hartanya, begitu. Walaupun itu harta miliknya itu tidak diberikan, karena diduga jika diberikan dia akan semakin leluasa untuk melakukan kezaliman. Atau bisa juga dengan bilangan 313. Lalu kemudian setelah membaca ayat man in ta'manhu bidinarin, maaf ini bukan bidinaron ya, bidinarin ini. Man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaiki ila ma dumta alaihi qaima. Lalu kemudian setelah membaca ayat ini 313, lalu bacalah Allahumma bi'aqi hadil ayat la yu'addi hanya belum ayu adihi dinarin min ini siapa namanya, ini siapa namanya, ini titik-titik pertama adalah orang dimana yang memegang hartanya atau yang memegang dana. Kemudian ala di sini nama orang yang kita kehendaki agar tidak menerima dana, agar hartanya tertahan. Ini yang kedua, ini hartanya agar tertahan. Ma Yahudiya in ta'manhu bidinaril la yu'addi ila ta'manu aluhan al-ajil al-ajil asah aluhan al-ajil ini dua kali. Lalu kemudian tulis ayat tersebut berikut dengan doanya, kemudian lalu pendam di tempat orang yang dimaksud, atau bisa juga di ayat tersebut dilebur dengan air lalu airnya ditumpahkan di tempat orang tersebut. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah dari surah Al-Imran 76, yaitu bala man aufa bi ahdihi wa taqa fa indallaha yuhibbul muttaqin. Ini untuk ini untuk dimana ketika Anda membuat perjanjian dengan orang lain, agar perjanjian tersebut itu menjadi perjanjian yang sesuai dengan perjanjiannya, jadi tidak ada yang mengingkari satu sama lain ya. Kemudian tulislah seperti ini contoh. Ini titik-titik pertama nama Anda atau nama dia, lalu titik kedua. Jadi yang titik-titik ini yang pertama, kedua, ini nama dua orang yang melakukan perjanjian seperti itu. Ini ditulis ini, lalu kemudian titik-titik pertama ini diisi dengan nama orang yang pertama yang melakukan perjanjian. Nah, ini nama orang yang melakukan perjanjian yang kedua, gitu. Ini bisa juga diisi dengan huruf Latin ya, nama huruf Latin, tidak melulu harus pakai huruf Arab. Lalu kemudian baca ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang melakukan perjanjian tersebut. Lalu kemudian bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan jumlah nama orang tersebut, kedua orangnya, atau dengan jumlah 313. Lalu kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian tulisan tersebut dimasukkan ke dalam botol. Ya, tentu sudah ditiupkan
dahulu. Setelah dibaca, tiupkan ke tulisan tersebut, lalu masukkan tulisan tersebut ke dalam botol. Lalu kemudian simpanlah tulisan tersebut dengan rapih dan terjaga. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 77 dari surah Al-Imran. Innalladzina yasharuna bi'ahdillah aimanihim tamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuruna ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini ayat ini adalah untuk bagi orang yang sering menjual agamanya, artinya sering menggunakan agamanya demi mendapatkan harta atau demi mendapatkan kemuliaan, semisal derajat dan lain-lain. Dia menggunakan atribut agama atau menggunakan agamanya sebagai sarana mengatasnamakan agama, sebagai sarana pengumpulan kekayaan atau untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan nafsunya, atau bagi orang yang selalu mencari dunia, secara mencari harta dengan amalan agamanya, atau mengatasnamakan amalan-amalan agama, yaitu dengan misal sedekah, misal untuk syarat dan lain-lain yang memang tidak sesuai dengan haknya. Artinya ketika ada orang yang melakukan itu, mengumpulkan harta atau mencari uang atau mencari dunianya dengan amalan agamanya atau dengan menjual nama agama, ini ayat untuk orang tersebut. Atau bagi ini juga ayat atau untuk mengomersilkan agamanya, maksudnya agar diberikan azab oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan kehidupan yang sulit, begitu. Atau ini bisa juga digunakan untuk yang suka menyepelekan syariat agama, atau untuk orang yang suka menggampangkan urusan agama, syariat agama. Caranya adalah tulislah ayat ini, ayat innalladzina yashtaruna bi'ahdillah aimanihim tamanan qalila sampai lahum adzabun alim. Lalu kemudian tulis juga Allahumma bihaqi, tulis ini Allahumma bihaqi hadil ayati syarifah ij'al ala, ini namanya siapa, orang yang dimaksud, bila yaqihi walahu adzabun alim billadzi yasharul hayatid dunya bil akhirah wa bi ahdillahi tamanan qalila faquti adabiral qaumil ladzina qadamu walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ditulis, lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas sesuai jumlah nama orang yang dimaksud, atau bacalah dengan jumlah bilangan 311. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu kemudian bacalah salawat 100 kali. Lalu kemudian tiupkan ke ayat tersebut yang ditulis. Lalu kemudian ayat tersebut dimasukkan ke dalam botol, lalu dipendam di dalam air. Artinya ayat tersebut dimasukkan dalam botol, botol itu disumbat, ditutup rapat, kemudian diikat, lalu diikatkan ke batu agar terapung di dalam air. Bukan terapung di atas air ya, di dalam air. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Al-Imran adalah 78. Wa inna minhum la fariqan yadlu alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Ini untuk orang yang suka berhujah, yang suka menggunakan hujah Al-Quran untuk kepentingan hawa nafsunya.
Jadi ada kalanya suatu ulama atau satu ahli ilmu menggunakan hujah Al-Quran atau hujah agama untuk hawa nafsunya atau untuk menyerang orang lain demi kepentingan dirinya, atau untuk mencari, atau bagi ini diperuntukkan untuk bagi orang yang mencari kesenangan kehidupannya, untuk mencari dunia atau mencari harta atau mencari jabatan atau mencari pangkat. Caranya adalah tulis oleh Anda ayat di atas ini yang tadi dengan huruf yang diputus-putus gitu. Lalu kemudian tulis juga nama orang yang dikehendaki dengan hurufnya yang diputus pula. Bisa dengan abjad biasa, maksudnya abjad Latin, tidak serta-merta abjad Arab. Kemudian baca juga, setelah menulis begitu, bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian tiupkan ke ayat ke tulisan tersebut. Kemudian tulisan tersebut dilebur dengan menggunakan air, dan air tersebut ditaburkan di depan rumahnya. Lebih seperti itu. Nah, nanti coba insya Allah saya akan coba mempraktekkan bagaimana menulis dan dengan metode diputus-putus hurufnya. Lihat ini. Baik, alhamdulillah kita sudah dapatkan ini huruf yang dimaksud, yaitu huruf yang diputus-putus, yaitu ini dia. Jadi dari ayat ini, wa inna minhum lafariqon, ini dia hurufnya. Lalu kemudian titik-titik di sini ditulis nama yang dimaksud gitu. Jadi setelah ditulis, kemudian bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama orang yang nama ibunya, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca subhanallah ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian tiupkan ke ayat tulisan huruf-huruf ini. Lalu kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air tersebut ditumpah di tempat orang yang kita maksud. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 79. Maka na libasharin ayyutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah tsumma yaqula linnasi kunu ibadat li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini untuk menjaga, ayat ini untuk menjaga di mana ketika Anda diagungkan atau dimuliakan oleh satu kaum atau satu golongan. Maksudnya agar pengagungan ini yang diberikan kepada Anda jangan berlebihan dan jangan membuat madorot. Masalahnya suatu hari mungkin ada hal seperti itu. Gitu. Atau bisa juga ayat ini digunakan untuk ketika ada salah satu dari keluarga Anda dilebihkan tentang kasih sayangnya agar rata. Biasanya ada satu kasus seperti ini. Contoh nih, dalam satu keluarga ada ibu kita, dalam satu keluarga ada orang tua yang memiliki anak 5 contoh, dan kelima anak ini tidak semuanya diberikan perhatian yang sama oleh orang tua tersebut. Mungkin ada yang disayangi secara berlebihan sehingga menimbulkan kecemburuan di pihak lain. Maksudnya agar kecemburuan itu tidak kasih sayang itu tidak berlebihan atau perhatian itu tidak berlebihan, atau agar perhatiannya rata, maka ayat ini yang digunakan. Atau mungkin di suatu karyawan perkumpulan,
yang memang memiliki kecintaan yang lebih terhadap seseorang atau perhatian yang lebih. Maksudnya agar kecintaan itu tidak berlebihan, begitu. Seperti itu contoh ya. Maka ayat ini adalah untuk jawabannya dari permasalahan tersebut. Caranya adalah bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Gitu. Selanjutnya adalah ayat 80 surah Al-Imran. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ini untuk ketika ada satu orang yang melewati batasan atau bersikap yang nyeleneh gitu. Mungkin ada yang mengaku-ngaku nabi atau mengaku malaikat agar diagungkan dirinya, atau mengaku-ngaku wali padahal dia bukan wali. Pokoknya perbuatan yang menyimpang lah dalam hal agama, atau mungkin juga perbuatan penyimpangan dalam hal kehidupan sosial. Mungkin semisal berperilaku sesuatu yang tidak seharusnya. Contoh, jika kaum muslimin mengagungkan atau menghormati para ulama, tiba-tiba dia dengan kepentingan dari golongan tokoh seseorang membenci ulama. Jadi artinya perbuatan sikap yang tidak selayaknya. Caranya adalah baca ayat ini sesuai jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama ibunya. Kalaupun tidak bisa didapatkan, cukup nama orangnya dan nama kampungnya. Jumlah bilangan nama orangnya dan nama kampungnya, atau menggunakan bilangan 313, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, kemudian bertawasul dengan kalimat ini, Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma la ya'muruna bil kufr min. Ini titik-titik ini diisi dengan nama orang yang dimaksud ya. Wa inni minal muslimin wa hajubni bil hijabi kafifa yadafa'u anni bil kufr fadlik wa karamik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Al-Imran adalah 81. Idza akhadallahu mitsaqan nabiyina lamma idza akhadnallah wa idza akhadallah maaf idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa anna ma'akum minasyahidin. Ini ayat untuk dimana Anda ingin mendapatkan kemenangan dalam berhujah atau beralasan, atau untuk hal perjanjian. Jadi artinya mungkin ketika Anda dihadapkan pada persengketaan atau perselisihan, Anda berharap perselisihan itu kemenangan ada di pihak Anda, atau Anda memenangkan perselisihan itu, atau mungkin perjanjian suatu perjanjian yang diingkari sehingga terjadi pertikaian atau sengketa, lalu kemudian Anda berharap ingin memenangkan persengketaan tersebut.
Caranya adalah baca ayat ini sesuai jumlah bilangan nama orang tersebut, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil sesuai jumlah bilangan di atas, bilangan yang sama. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya 82 dari surah Ali Imran, faman tawadla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ini untuk dimana Anda menemukan orang yang mengingkari Anda atau menjauhi Anda atau tidak bekerja sama dengan Anda atau tidak mencuekkan, apa tuh namanya ya, mencuekkan tuh, menjauhi Anda atau mungkin mengingkari Anda atau mungkin mencuekkan Anda lah ya, begitu. Yang tadinya awalnya dia menjauh dari Anda, yang tadinya awalnya dekat atau bekerja sama, sehingga suatu hari ditemukan dia menjauh dari Anda. Ini adalah agar dia kembali, agar dia mau berbaik, memperbaiki hubungan dengan Anda. Jadi seperti itu. Maka caranya adalah bacalah ayat ini sesuai jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama orang tuanya, ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil sesuai jumlah bilangan yang tadi. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian tulis ayat ini. Lalu kemudian lubur dengan air. Kemudian air tersebut ditaburkan di tempat di mana dia tinggal, atau agar terlewati sama dia. Begitu. Lalu selanjutnya dari surah Ali Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karaha wa ilaihi yurja'un. Ini untuk ayat ini untuk dimana ketika ada orang yang tidak sadar akan keputusan Allah terhadap semua takdir yang telah Allah kasih, atau ketika mendapatkan kondisi yang tidak dia sukai. Biasanya manusia itu ketika diberikan kondisi yang tidak dia sukai, itu dia akan mengingkari akan takdirnya. Hal itu sudah merupakan takdirnya. Artinya ayat ini adalah untuk agar orang tersebut menerima takdir dari Allah. Dengan kata lain, agar orang ini bisa tenang batinnya terkait dengan kondisi yang tidak dia sukai. Mungkin dia sedang tertimpa musibah, semisal kehilangan sesuatu, atau mungkin kehilangan anak, itu meninggal atau kabur dan lain sebagainya, yang memang itu sangat sulit terima. Terkadang sampai berlebihan sehingga sampai menjadikan dia berpikir terus, karena dia tidak mampu menerima kenyataan itu, sehingga stres atau mungkin depresi dan lain sebagainya. Jadi ayat ini dimungkinkan untuk agar orang mampu menghadapi permasalahan yang ada, kurang lebih seperti itu. Atau ayat ini adalah untuk ketika memang Anda menemukan permasalahan yang sangat sulit, begitu. Maka caranya adalah tulis ayat ini di atas fa ghaira dinillah. Lalu kemudian tulis juga Allahumma bihaqi hadzal ayati syarifah sadaqallahu ma aslam ala. Ini titik-titik namanya siapa yang dimaksud. Bisalimin ilaik tau'an wa karha innaka 'ala kulli syai'in qadir alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian setelah selesai menulis ini, kemudian bacalah ayat tersebut di atas sesuai dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud dan nama orang tuanya, nama ibunya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian leburlah dengan air, tiupkan kepada tulisan tersebut. Lalu kemudian lebur dengan air tulisan tersebut. Lalu kemudian air tersebut ditaburkan di depan rumahnya.
Lalu kemudian ayat selanjutnya 84 dari surah Al Imran. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini untuk ketika Anda ingin dihormati, dihargai, dan diberikan karisma yang luar biasa di hadapan makhluk-makhluk Allah, dan diberikan kehormatan, lalu diberikan derajat yang tinggi di antara semua ahli-ahli agama. Maka bacalah ayat ini sebanyak 313, lalu kemudian bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 kali, lalu kemudian baca sholawat 100 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya 85 dari surah Al Imran. Mayam taghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini untuk ketika ada orang yang menyimpang dari prinsip Anda, menyimpang dari mazhab Anda, menyimpang dari golongan Anda, menyimpang dari aturan-aturan yang memang sudah terikat dengan ketentuan yang telah Anda sepakati atau yang telah Anda buat gitu. Jadi tujuannya agar solid ya, agar tidak beratnya kalau seandainya itu sifatnya golongan, agar tidak tergembosi ya, atau tidak tercerai-berai, tidak terpecah belah, begitu, tidak terpecah belah. Atau agar untuk orang yang berkhianat atau menyimpang atau menyempal dari golongan Anda, dari prinsip atau dari grup atau dari komunitas Anda. Caranya adalah bacalah ayat ini sesuai jumlah bilangan nama orang yang dimaksud dan nama ibunya, atau gunakanlah dengan bilangan 313. Lalu kemudian bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu baca doa ini. Allahumma inni atawassalu ilaik bihadil ayati syarifah as'alukallahumma ala ayamdaghi ghaira hizbi falayuqbal alaih anin nasi jami'an kama la tuqbala ghairil islami dina ala nas bihaqi hadil ayati syarifah bibadlik wa karamik ya rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bisa dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya 86 dari surah Al Imran. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Nah, ini untuk orang yang menyimpang juga, menyempal. Maksudnya agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang tersebut, agar senantiasa konsisten gitu. Ini juga bisa untuk orang yang kabur, untuk anak-anak atau saudara Anda yang kabur dari rumah ya, agar kembali, hingga orang tersebut diberikan kesadaran atau hidayah oleh Allah kait kesalahannya. Atau juga bisa untuk orang yang telah melakukan kesalahan, kemudian agar orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah terkait dengan perilakunya. Caranya adalah tulis ayat ini dia yang ditulis. Ini ditulis. Nanti silahkan file jasa ini di download di di deskripsi videonya ya, ada linknya di situ. Jadi silahkan
deskripsi videonya silakan dibuka, nanti di situ ada linknya terkait dengan file ijazah ini. Lalu kemudian bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud, atau bacalah dengan bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil sejumlah bilangan yang sama. Kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian baca doa ini. Ini sebentar ya, saya perbesar dulu. Ini besar. Dulu ini baca doanya adalah Allahumma at-tawassalu ilaik as'aluka Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma la yahdi ala, ini titik-titik namanya siapa? Kama la yahdillah qauman kafaru ba'da imanihim faqad birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian tulisan tersebut ditiupkan ke air, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian air tersebut ditumpahkan di depan rumah orang yang dimaksud. Lalu kemudian ayat selanjutnya 87, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ini ayat untuk sebentar. Ini sudah benar. Kita perbesar dulu ya, ini perbesar dulu. Ini ayat untuk kaifiat yang seperti di atas tadi sama, yaitu agar supaya diberikan hidayah atau agar supaya kembali. Hanya adalah apa namanya nulis membaca, caranya adalah membaca ayat ini, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain gitu. Lalu kemudian bisa juga ayat ini untuk agar untuk orang yang zalim. Kalau untuk orang yang zalim adalah caranya tulis ayat ini ulaika jazaohum, lalu kemudian tulis juga Allahumma anzil la'natallahi wal malaikati wan nasi ajmain ala siapa namanya ini yang zalim tersebut, kama la'nata 'alal kafirin ba'da imanihim faqad yadabirul kamil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ditulis kemudian bacalah ayatnya, kemudian setelah ditulis bacalah surah Al-Fil 41 kali. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas sebanyak jumlah bilangan namanya dan nama ibunya atau sejumlah 313. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah sejumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian tiupkan ke air, tiupkan ke tulisan tersebut, lalu tulisan tersebut dilebur dengan air, lalu kemudian airnya ditaburkan di depan rumahnya, atau bisa juga tulisan tersebut dipendam di kuburan yang tidak dikenal. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 88 dari surah Al-Imran, khalidina fiha la yakhafu anhumul 'adzab wa lahum yanzurun. Ini untuk menaburkan ayat yang di atas tadi, yang ini nih untuk melaknat. Bisa juga untuk dipakai ayat ini dengan ayat yang lain ya. Dibaca sebanyak 87 kali, atau bisa juga ini ayat untuk membaca ketika memendam tulisan yang tadi, yang kaifiat yang tadi. Ayat selanjutnya adalah 89 dari surah Al-Imran, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ini untuk membuang naas pada dirinya atau membuang sial,
Mungkin kalau orang Cina bilang ciswak, membuang sial. Ini ayat untuk membuang sial atau membuang naas yang terdapat pada dirinya, atau yang ada terdapat pada perusahaannya, yang terdapat pada kiosnya, yang terdapat pada tempat niaganya, yang terdapat pada warungnya, mungkin pada tempat usahanya, mungkin ada naasnya. Ini ayat untuk membuangnya. Caranya adalah baca ayat ini sejumlah bilangan nama orang tersebut dan nama ibunya, atau juga bisa dengan jumlah bilangan nama orangnya dan nama kampungnya di mana tempat tersebut berada, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah, sebentar ini saya perbesar dulu ya. Setelah membaca ayat tersebut sejumlah bilangan yang dimaksud, yaitu lalu kemudian bacalah ini doanya ya. Allahumma inni as'aluk kafaratu ala nafsi wa mali wa kasabi wa auladi bifadlika hadhil ayah bifadli hadhil ayati syarifi bi'adadi ismi wa inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifa sadaqallahumma Allahumma azil nahasi ala badani wa mali wa kasabi wa auladi wa jamma a'dhani minka wa abdil barakatik wa barakatan kulli ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 7 kali atau 3 kali. Kemudian bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya besar kembali. (26) ya, la ilaha illa ant, la ilaha illa ant, la ilaha illa subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Ini dibaca 100 kali, lalu kemudian bacalah sholawatnya sebanyak 100 kali. Ayat selanjutnya 90 dari surah Al-Imran. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsummazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Ini untuk bentar. Ini ayat ini adalah besar dulu ya. Ini ayat ini adalah untuk orang yang tidak pernah jera akan azab dari Allah atau teguran ya. Atau ayat ini untuk menyadarkan orang yang memang sudah menyimpang dari berbagai kebenaran, entah itu kebenaran agama, kebenaran secara umum, orang yang nakal atau orang yang fasik, orang yang berbuat yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, menyimpang dari kebenaran. Atau ini ayat untuk orang yang agar yang tidak pernah melakukan penyesalan, melakukan kezaliman terus gitu.
Caranya adalah bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama ibunya, atau bacalah sejumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah sebanyak jumlah bilangan yang sama dengan ayat tersebut di atas. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian bacalah Allahumma bihaqqi hadhil ayat syarifah. Bacalah Allahumma bihaqqi hadhil ayat syarifah anzil ala titik-titik ini. Silahkan di sebut nama orang yang dimaksud. Dzabikal azim kama zadadu kufruhu ba'da imanihi summa qalahu ba'da dzalika faquti adzabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah untuk memberikan azab atau memberikan teguran kepada orang yang sering melakukan kejelekan dan berkali-kali diingatkan atau dinasihati namun tetap tidak mendengarkannya. Jadi maksudnya agar orang tersebut diberikan azab oleh Allah, agar kapok atau agar jerah, seperti itu. Ini ayat ini dibacalah sejumlah bilangan nama orang tersebut atau dengan jumlah 313. Lalu kemudian baca la ilaha illallah 313. Lalu kemudian baca salawat 100 kali. Lalu kemudian baca Allahumma bihaqqil ayat syarifah anzil ala, namanya siapa yang dimaksud, bi'adzabikal azim kama sadadu kufruh ba'da imani tsumma dhalahu ba'da dzalika faquti a'dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Demikian. Insyaallah hanya ini yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Insyaallah nanti kita akan sambung kembali pada pertemuan kita selanjutnya, Ali Imran ayat 91 dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.